Bincang UNESA bisa, sebuah program unggulan yang dimiliki Radio UNESA di mana informasi bisa didapatkan dan juga tentunya sivitas akademika juga masyarakat bisa mengaksesnya. Saya Tia Esar kembali bersama Anda dan kali ini tidak sendirian, tidak satu tapi dua orang yang hadir di studio Radio UNESA. Langsung saja kita menyapa ada Bapak Marsudi SPD MPD, Kaprodi S1 Desain Komunikasi Visual. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak, baik-baik Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat luar biasa. Sekarang saya menyapa sebelahnya Pak Marsudi ada, saya manggilnya Mas atau Pak? Iya, Mas saja. Mas saja. Mas Muhammad Rois Abidin SPD MPD. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik, bahagia ya? Siap, bahagia Siap. selalu. Bahagia selalu baik. Mas Rois ini adalah pendamping kemahasiswaan di jurusan desain. Dan saya ke Pak Marsudi dulu. Pak Marsudi mungkin bisa diceritakan sejarah dari adanya prodi S1 Desain Komunikasi Visual. Baik Mbak, terima kasih. Jadi memang awalnya kami jurusannya namanya jurusan Pendidikan Seni Rupa. Nah, jurusan Pendidikan Seni Rupa. Kemudian pada tahun 2015 itu ada perkembangan baru karena ada mandat dari Dikti, sehingga kami diberi mandat untuk membuka program studi S1 Desain Komunikasi Visual. Awalnya di jurusan Pendidikan Seni Rupa itu ada dua prodi, yaitu prodi S1 Pendidikan Seni Rupa dan prodi D3 Desain Grafis. Lantas pada 2015 itu berkembang karena ada pembukaan dua prodi, yaitu S1 Desain Komunikasi Visual dan S1 Seni Rupa Murni. Akhirnya kami pecah menjadi dua jurusan itu. Jadi kami sekarang bernaung di jurusan desain, di mana jurusan desain itu ada S1 Desain Komunikasi Visual dan D4 Desain Grafis. Sedangkan yang D3 sejak 2019 ini sudah ditutup, jadi upgrade ke sarjana terapan. Sarjana terapan. Iya. Oke. Dan untuk Pak Marsudi sendiri dengan lancar bisa berbicara sejarah karena Pak Marsudi ini adalah juga mahasiswa UNESA gitu ya. Benar sekali. S1 Pendidikan Seni Rupa UNESA tahun 2002 lulusnya. Betul. Kemudian S2 Pendidikan Seni Budaya UNESA di tahun 2012. Jadi mengabdikan diri di alma mater UNESA tercinta. Jadi nggak tanggung-tanggung pastinya. Harapannya mahasiswa yang masuk di prodi ini juga memiliki semangat yang luar biasa, motivasi yang luar biasa untuk bisa menjadi manusia yang memiliki daya saing tinggi, punya kemampuan lebih. Kalau bicara seperti itu di prodi S1 Desain Komunikasi Visual apa saja yang diberikan mata kuliahnya untuk teman-teman mahasiswa? Ya sebenarnya mata kuliahnya banyak banget ya Mbak ya. Cuma sebenarnya yang perlu diketahui bahwa teman-teman yang masuk di prodi desain komunikasi visual itu memang harus memiliki kemampuan yang cukup lah, minimal passionnya memang dia di DKV begitu ya. Jadi nanti biar nggak kaget itu ya. Ya, jadi mata kuliahnya banyak sekali. Jadi kita kelompokkan ada beberapa mata kuliah ya, terutama yang mata kuliah dasar itu banyak mata kuliah yang berbasis manual, ada seperti ilustrasi, kemudian desain dasar, kemudian ada sketsa desain itu. Kemudian ada juga mata kuliah yang arahnya ke teknologi seperti komputer grafis, fotografi dan seterusnya. Jadi kurang lebih itulah ya, banyak sekali. Nanti kalau kami ceritakan juga banyak sekali mata kuliahnya. Jadi kurikulum yang disusun memang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar gitu ya, dan juga kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Benar sekali. Jadi betul. Monggo. Ya, jadi kurikulumnya DKV itu sejak 2015 itu kami menggunakan kurikulum KKNI ya. Kemudian sejak 2020 ini kami pindah atau transisi ke kurikulum Merdeka Belajar gitu. Mengikuti instruksi Pak Menteri gitu. Mas Menteri, Mas Nadiem. Ya, termasuk di dalamnya kurikulum Merdeka ini terkait dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Jadi memang kembali lagi ada pergeseran paradigma kalau misalnya kita belajar dulu dengan offline gitu ya, dengan tatap muka. Kemudian sekarang menjadi daring atau menjadi virtual gitu ya. Benar. Dan apakah ada kesulitan di situ?
Ya, Karena kan kalau bicara desain membahas mata kuliah dasar, ilustrasi, sketch atau apapun gitu kan. Ini kan harus dilakukan karena tidak bisa cuman dosen ngomong membahas ini kemudian mahasiswanya nggak ngapa-ngapain juga akhirnya lepas karena ini kan seperti mempraktekkan gitu ya. Apakah seperti itu? Ya. Ada kesulitan? Ya, benar. Memang kalau menurut saya pribadi adanya pandemi ini ya bisa dikatakan musibah. Ya, namun bagi kami ini juga keberuntungan juga sih gitu. Jadi artinya dengan memang prodi kami yang notabene apa itu ya lebih kental dengan praktek macam-macam itu ya. Akhirnya kami harus bagaimana mengelaborasi semua itu bukan menjadi musibah lagi, tapi harus ini menjadi momen yang paling bagus itu. Kalau kesulitan pasti ada Mbak ya. Jadi pembelajaran pasti ada kesulitan karena yang awalnya kita berinteraksi di studio, ditunggu dosen. Lalu kalau yang kayak mata kuliah dasar itu kan misalnya menggambar gitu ya. Kalau garis kita kurang tepat, maka dosennya bisa membetulkan, misalnya seperti itu. Kalau mau warnanya kurang pas, maka dosennya bisa langsung kasih contoh di situ. Nah, dengan adanya pandemi ini, maka kita harus online. Nah, maka ini yang kita harapkan dari Bapak Ibu dosen harus benar-benar bisa membuat apa ya konten mata kuliah dengan berbagai macam strategi itu. Contohnya? Ya, contohnya misalnya kalau praktek ya, misalnya praktek, tentu di situ dosen harus bisa memberikan brief yang jelas gitu, yang jelas. Lalu proses itu harus terrecord dengan baik. Ya, artinya memang tidak dibiarkan begitu aja. Kalau misalnya tugas mandiri di rumah ya, bukan terus diberi tugas lalu nanti minggu depan dikumpulkan jadi itu tidak. Tapi proses itu harus terdokumentasi. Ya misalnya hal yang paling sederhana betul di video betul seperti itu, misalnya ada beberapa yang memang prosesnya itu harus di video, tapi strategi yang lain tentu banyak ya, bukan hanya itu ya, karena memang kami sangat berharap bahwa pembelajaran ini harus tetap jalan dan itu harus dilakukan berdasarkan kompetensi yang harus sudah kita tetapkan. Walaupun dengan pandemi, dengan kondisi seperti ini memang ada beberapa capaian pembelajaran yang harus kita sesuaikan itu, yang sangat tidak mungkin tentunya juga tidak bisa itu. Ya begitu Mbak. Untuk antusiasme mahasiswa baru, ini kan sudah masuk perkuliahan ya? Oh ya betul, sudah masuk minggu kedua ya ini ya, minggu kedua. Alhamdulillah antusias sekali. Bahkan ini sudah saya amati untuk minggu-minggu pertama ini sudah jalan cukup lancar gitu. Walaupun memang teman-teman dosen masih ya mungkin kan masih pertemuan awal ya, ya banyak menggunakan misalnya seperti Zoom, tetapi saya pikir seperti kuliah saya sendiri, wah antusias sekali, karena mahasiswa itu 2 hari sebelum kuliah itu sudah WA, Bapak saya ingatkan nanti misalnya hari Kamis kami ada kuliah apa yang perlu kami siapkan itu. Jadi ya alhamdulillah saya bersyukur. Jadi mahasiswa baru ini benar-benar punya komitmen yang tinggi. Ya memang dia tampaknya, dan ini kan juga apa ya Mbak, saya pikir kita juga harus komitmennya harus tinggi pula mengajar, kan kita juga nggak tahu dia kan dari rumah itu, barangkali dia juga sedang bersama orang tuanya, sehingga cara kita mengedukasi, cara kita memberi pembelajaran itu memang benar-benar kita harus benar-benar yang bagus itu. Jadi memang di prodi S1 desain komunikasi visual atau di KV ini sudah mempersiapkan gitu ya terkait dengan konsep kurikulum merdeka belajar gitu ya. Ini berarti informasinya sudah disampaikan ke teman-teman mahasiswa? Oh sudah. Apakah itu di saat PKKMB? Sudah ya, di saat PKKMB sudah kami sampaikan. Lalu di awal perkuliahan juga sudah kami sampaikan. Jadi sebenarnya apa esensi merdeka belajar itu, lalu bedanya dengan kurikulum kelasnya dulu apa, kemudian nanti mahasiswa harus bagaimana, itu sudah kami sampaikan. Minimal treatment di awal itu sudah membekali mereka. Jadi untuk nanti bisa step by step itu bisa jalan dengan baik gitu. Jadi kalau disampaikan pasti sudah, bahkan untuk yang kebetulan saya megang 3 kelas yang mahasiswa baru itu ya. Jadi saya di pertemuan awal itu saya juga sempat selipkan tentang kurikulum itu gitu. Saya jelaskan bahwa nanti posisi Anda di semester ini nanti begini, semester ini begini itu. Karena memang tuntutannya sekarang merdeka belajar. Jadi Anda harus memang besok di semester 6, semester 7 itu Anda harus benar-benar punya komitmen tinggi untuk
belajar di luar misalnya seperti itu. Jadi Sudah. seperti itu ya, garis besar konsep Iya, dari iya. adanya kurikulum Merdeka Belajar gitu Iya, ya. iya, iya. Dan Betul. bicara yang tadi di 3 kelas, berarti untuk daya tampung di prodi S1 DKV ini berapa banyak? Apakah ada penambahan atau penurunan dari tahun sebelumnya? Ya, Mbak, karena sebenarnya kan DKV itu kan untuk jalur masuknya sama ya dengan yang lain ya. 2 kali melalui jalur nasional, SNMPTN dan SBMPTN, lalu ada jalur mandiri yang SPMB yang UBK itu. Kebetulan kalau DKV itu saya katakan masuk grade-nya untuk animonya itu kalau di UNESA maupun di EBS itu di tengah-tengah ya. Jadi memang juga tidak rendah dan tapi juga tidak tinggi sekali, tapi cukup luar biasa. Animonya cukup bagus ya. Karena kami sesuaikan untuk tahun ini, biasanya kami menerima 4 kelas sekitar 120 pagunya itu. Tapi karena memang kembali lagi keterbatasan SDM kami secara kuantitas memang dosennya tidak cukup banyak ya, sehingga untuk mengurangi beban rasio dosen dengan mahasiswa itu akhirnya pagu itu kita turunkan. Jadi untuk sekarang daya saingnya tambah tinggi karena kami hanya ambil 2 kelas atau sekitar 60. Kemudian yang di 4 ya, yang dari di 4 kan yang sarjana terapan kan 1 kelas. Jadi ya itu totalnya sekitar 3 kelas atau sekitar 100 lah itu. Untuk animo atau komposisi mahasiswanya dengan mahasiswinya banyak mana? Wah, Atau sama saja? itu tampaknya Karena kan imbang. sekarang gitu ya, Ya. seperti apapun, seperti di online shop, di UKM, yang namanya desain itu menjadi kebutuhan gitu ya. Dan sekarang perempuan pun maju untuk itu. Apakah di DKV juga komposisinya berimbang atau banyak mana? Ya, berimbang. Saya pikir berimbang karena saya mengikuti betul ya dari seleksi mulai SNMPTN, SBMPTN dan jalur mandiri itu memang imbang. Kalau dari animo imbang. Cuma kalau dari yang diterima ya kebetulan saya belum sampai menghitung ya banyak yang mana gitu ya. Tapi imbang, ceweknya banyak itu, cowoknya juga banyak. Jadi kalau satu kelas ada ceweknya itu kan pasti ada pemandangan gitu ya, ada kesejukan. Karena kalau kelas cuma cewek doang atau cowok doang juga nggak indah gitu ya. Karena kan tidak ada yang saling melengkapi atau saling memberikan semangat gitu kan ya. Mas Rois jangan senyum-senyum ya, nanti saya tanya loh. Mungkin pengalaman pribadi ya Mbak itu. Oh iya, boleh. Dulu saat jadi mahasiswa sering dilihat dosennya ya kalau cewek ya begitu ya. Ya, itu ya memang benar sih karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita temukan di mahasiswa laki-laki gitu ya. Dan sebaliknya juga ada beberapa hal yang tidak bisa kita temukan di mahasiswa yang cewek begitu ya atau yang perempuan itu. Ya saling melengkapi lah intinya itu. Kalau ya. seperti Mas Rois tentunya punya pandangan yang berbeda itu kan. Betul. Kalau ini kan sekarang dari kacamata seorang Pak Marsudi Ya, gitu ya, beda betul. dengan Mas Rois. Mungkin bisa digeser Mas Rois, seperti ada yang mau disampaikan ini. Kalau dari saya memang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Marsudi tadi, memang kalau berbicara mengenai rasio antara perempuan dan juga laki-laki di DKV itu memang berimbang ya. Dan kalau kita lihat selama ini kalau di data kami ya berkaitan dengan prestasi misalkan, prestasi dari mahasiswa perempuan dan juga mahasiswa laki-laki itu saya kira juga hampir berimbang gitu. Nah, sejauh ini kalau kita lihat dari data kami yang sudah masuk itu mungkin kira-kira sudah lebih dari 50 prestasi ya yang kita dapatkan, dan itu diperoleh ya rata-rata sama antara mahasiswa laki-laki dan juga mahasiswa perempuan gitu. Dan mungkin tadi di awal sudah saya singgung sedikit gitu ya. Kalau Mas Rois ini adalah sekarang pendamping kemahasiswaan di jurusan desain, dan menurut informasi dari Pak Marsudi, Mas Rois ini salah satu mahasiswa berprestasi ya Pak ya, yang sekarang juga mengabdikan diri di UNESA. Pendidikannya D3 Desain Grafis UNESA, kemudian S1 Pendidikan Seni Rupa, konsentrasinya desain grafis, dan S2 Pendidikan Seni Budaya di UNESA juga. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan prestasinya. Jadi boleh ya Pak Marsudi ya, kita menunjukkan ke rekan UNESA dan sivitas akademika yang lain juga masyarakat bahwa di UNESA itu sekarang mungkin
beberapa hari terakhir kita tahu yang viral, tapi harus kita viralkan juga bahwa banyak sekali mahasiswa di UNESA tuh yang berprestasi, yang bisa mengharumkan tidak hanya nama pribadi, keluarga, alma mater, tapi juga bangsa Indonesia. Boleh diceritakan dong prestasinya? Ya, kalau bicara mengenai prestasi sebenarnya ini dulu ya, ketika saya masih mahasiswa itu kita dulu kan nggak ada yang namanya si pena gitu ya. Jadi kalau sekarang itu mahasiswa memang dituntut untuk punya prestasi gitu, dan mereka harus unggah prestasinya itu melalui sistem informasi yang ada di UNESA. Nah, pada waktu saya masih mahasiswa itu ya bisa dibilang ya kesadaran masing-masing lah yang terkait dengan aktivitas kita di luar. Karena pada waktu dulu memang yang salah satu yang menjadi goal saya ketika mahasiswa itu ya bagaimana cara saya sebagai mahasiswa desain bisa punya pengakuan begitu di luar, dan tentu itu harus melalui karya ya. Jadi memang bukan bermaksud untuk memamerkan, tidak, tapi memang harus begitu memang gitu. Karena kita berkecimpung di dunia visual, saya kira harus punya sesuatu yang bisa ditunjukkan juga gitu. Nah, itu saya mulai ketika memang waktu itu masuk di D3 desain grafis ya. Ketika mau lulus itu ada satu perlombaan waktu itu pekan Peksiminus ya, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Waktu itu ada di Jambi dan juga ada di Makassar ya. Pada waktu itu saya ikut, terus kemudian dari hasilnya alhamdulillah waktu itu dapat reward dari UNESA untuk kemudian melanjutkan itu di S1 gitu. Jadi memang waktu itu setelah saya lulus dari T3 itu ya, sebelum lulus itu memang saya sudah bekerja juga di luar gitu. Nah, waktu itu kalau nggak dapat beasiswa ya sudah, mungkin saya sudah kerja gitu di luar gitu. Tapi akhirnya dapat beasiswa itu, kemudian lanjut di S1. Nah, di S1 ini itu tantangannya justru lebih besar lagi gitu. Banyak hal yang memang saya dapatkan ketika saya bekerja di luar. Nah, ini menjadi satu perhatian teman-teman mahasiswa juga ya. Jangan sampai menjadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Artinya? Kuliah pulang kan gitu. Singkatan baru ini ya. Ya, karena kalau kuliah pulang ya sudah, yang kita dapatkan gitu ya? Yang kita dapatkan hanya yang ada di kampus gitu. Kalau kita lihat, apalagi kita basisnya adalah keilmuan yang aplikatif gitu. Yang memang harus ya kita dapatkan yang terbaru itu memang dari luar gitu. Nah, ketika saya di S1 itu sudah berkecimpung di dunia praktisi, waktu itu ada asosiasi desain begitu. Saya juga dikenalkan oleh atasan saya pada waktu itu. Nah, dari situ akhirnya saya termotivasi untuk berprestasi lagi gitu. Kalau sebelumnya itu di nasional, nah ini gimana caranya saya bisa masuk di level internasional gitu. Nah, itu saya dapatkan pada waktu itu awalnya yang level internasional itu ketika ngikut satu perlombaan ya yang diadakan oleh Persatuan Mahasiswa Indonesia yang ada di London waktu itu. Jadi bikin desain produk ya, walaupun basic saya adalah desain komunikasi visual, tapi saya kira desain produk ini juga jadi bagian gitu. Akhirnya saya dapatkan sesuatu itu, ilmu itu ya ketika saya berkecimpung dengan teman-teman yang di luar di kafe gitu ya, di desain produk, di desain interior gitu. Dapatnya jadi banyak. Ketika ada event seperti itu, saya mencoba untuk join aja lah gitu. Nah, ternyata hasilnya juga cukup mengejutkan bagi saya, juga nggak menyangka akhirnya produk saya waktu itu bisa dipamerkan di London waktu itu. Itu sendiri atau bersama tim? Waktu itu bersama tim. Ya, bersama tim artinya tim ini adik tingkat gitu waktu itu. Adik tingkat, terus ya sudah akhirnya hanya 2 orang. Ya, jadi desain produk, terus kemudian lolos, terus kemudian tampilkan di sana gitu. Nah, itu yang level internasional yang pertama. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya. Ini Mas Rois ke London ya, gitu ya? Waktu itu karyanya saja. Saja. Nah, yang selanjutnya itu yang saya di Jerman ya. Di Jerman. Nah, kalau di Jerman ini hubungannya sama otomotif sebenarnya gitu. Lagi-lagi ya itu tadi, karena saya punya teman-teman ya di salah satu kampus besar juga di luar UNESA ya, di Jawa Timur. Saya punya komunitas dan saya ikut di sana. Akhirnya juga dapat sesuatu yang di luar keilmuan saya tapi masih nyambung gitu. Salah satunya hubungannya dengan otomotif. Nah, terus kemudian waktu itu salah satu brand mobil ya, Porsche.
bikin satu event untuk bikin decals design competition untuk exterior style untuk mobil gitu. Nah, dari situ saya belajar. Waktu itu saya bikin konsep yang bisa diterima oleh orang-orang Jerman gitu. Karena kalau kita hanya ngedesain tapi tidak ada konsep yang mendalam di situ ya, tidak bisa dilogikakan. Nah, itu nggak akan masuk gitu. Akhirnya waktu itu saya kombinasikan dengan fisika. Jadi keilmuan fisika, ada salah satu rumus regangan, tegangan begitu. Pada akhirnya saya hubungkan dengan keilmuan desain. Akhirnya keluarlah satu bentuk striping gitu waktu itu. Dan ya alhamdulillah waktu itu bisa diterima dan kita punya kesempatan untuk belajar desain di Jerman waktu itu. Ini menjadi catatan prestasi buat prodi S1 DKV ya. Mungkin Pak Marsudi, saya ke Pak Marsudi lagi ya Mas Rois. Luar biasa banyak sekali prestasi yang didapatkan dari mahasiswa di jurusan yang jenengan sekarang kepalai gitu ya. Apakah ini menjadi sebuah agenda, menjadi sebuah program bahwa mahasiswaku ini nanti harus bisa punya banyak prestasi? Harus, karena memang nanti teman-teman yang masuk di jurusan desain ini ya, ini perlu saya sampaikan. Bagi yang belum masuk pun saya sampaikan ini. Yang sudah masuk, yang mahasiswa baru juga sudah saya sampaikan bahwa nanti kalian itu kalau lulus, lalu lulus di depan sana nanti ya, udah lulus itu yang ditanya bukan hanya perkara IP kamu berapa. Betul. IP kamu mungkin bisa cum laude, bahkan bisa summa cum laude, itu bisa 4 itu. Tapi lebih dari itu yang ditanya itu pengalaman itu. Maka himbauan saya cuma satu, ya terus tingkatkan prestasi akademik, tapi Anda juga harus punya, selama kuliah itu harus membuat portofolio sebanyak-banyaknya. Karena dari situlah nanti dunia industri itu akan percaya itu. Jadi di sini prodi juga mendukung penuh gitu ya mahasiswa untuk berprestasi dan memfasilitasi. Artinya jika ada informasi pastinya juga akan dikembalikan ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Oh benar, karena ya apalagi sekarang ini kan ini ya Mbak ya eranya sudah beda banget ya. Jadi teman-teman itu lomba itu tidak harus datang ke tempat jauh-jauh pakai uang transport yang mahal gitu ya. Banyak yang contoh-contoh teman-teman desain itu lomba-lombanya online gitu ya. Nah, apa yang kami tekankan kepada mahasiswa, jangan merasa kalah sebelum bertanding gitu. Jadi coba itu. Jadi kadang-kadang kan ada yang wah saya pasti kalah nih, percuma itu. Wah nggak boleh seperti itu. Tadi Mas Roy sudah cerita juga, siapa nyangka merek mobil terkenal itu di Jerman, terus ternyata juara satunya dari mahasiswa UNESA itu. Saya pikir juga banyak yang nggak tahu juga itu. Saya yakin banyak yang nggak tahu itu. Dan artinya Mas Roy sudah punya kepercayaan diri bisa mengalahkan sekian kompetitornya yang dari Indonesia itu, sehingga di Jerman pun jadi dapat juara 1 itu kan luar biasa benar. Nah, itu jadi motivasi juga bagi teman-teman, makanya biar beliau sendiri yang cerita itu. Makanya sekarang Mas Rois diboyong gitu ya sama Pak Marsudi, jadi biarkan pelakunya langsung gitu, jadi lebih, kalau orang bilang lebih cespleng nanti ceritanya daripada dari Pak Marsudi pasti sudah cerita dan pasti punya banyak database mengenai mahasiswa berprestasi lainnya. Tapi ini yang memang akan menjadi contoh untuk mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Kalau kakak tingkatnya ada yang berprestasi. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi dengan Pak Marsudi dan Mas Rois. Jadi jangan kemana-mana juga. Sekali lagi Tia ingatkan yang belum punya atau belum download di handphonenya, silakan download untuk Radio UNESA. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, like, comment, share semua platform media Radio UNESA. Kita kembali setelah yang satu ini. Radio UNESA.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi masih bersama saya Tia Ezer dan juga Pak Marsudi, Kaprodi S1 Desain Komunikasi Visual, dan juga Mas Rois yang tadi profilnya juga sudah Anda simak ya. Dan saya kembali ke Pak Marsudi dulu sebelum nantinya ke Mas Rois. Kalau untuk teman-teman mahasiswa ini kan untuk bisa mereka mengetahui bahwa lulusan atau alumni dari DKV ini bisa bekerja di semua bidang industri. Nah, berarti kan harus ada link dengan alumni, kemudian dengan agenda kerjasama atau bagaimana? Mungkin bisa disampaikan Pak Marsudi. Ya. Kalau khusus DKV Mbak Tia, memang DKV ini kan relatif baru ya. Kami punya prodi baru dibuka 2015 itu. Ya, hitung-hitungannya kan sekarang ini masih 2 angkatan yang lulus ya. Itu pun juga belum semuanya, ternyata kan angkatan pertama itu masih ada juga yang belum lulus itu. Karena mungkin saking cintanya pada kampus. Tapi walaupun masih baru, prestasi sudah banyak diraih ya. Oh iya, dan ini memang harus diinformasikan ke sivitas akademik dan juga masyarakat. Ya, itu selayaknya memang seperti itu ya. Kalau ini kami karena memang masih baru, jadi kalau bicara soal kerjasama alumni memang kita sedang berproses gitu ya. Jadi memang mitra-mitra kami selama ini cukup banyak ya, karena memang kami juga punya mata kuliah yang namanya praktek industri atau praktek kerja lapangan, sehingga di situ kami juga punya mitra yang sangat banyak sekali, sekitar ada 70 perusahaan ya. Cukup banyak ya? Cukup banyak ya, cukup banyak, karena memang sekali menerjunkan mahasiswa ke lapangan itu kami kan double dua prodi sekaligus itu ya, DKV. Kemudian kalau alumni memang kalau khusus DKV sendiri jaringannya belum banyak, maksudnya alumninya belum banyak itu ya. Tapi kami sudah pastikan bahwa insya Allah alumni DKV sudah siap bekerja, dan insya Allah tidak ada yang menunggu pekerjaan itu sangat lama, itu enggak ada lah, karena memang mereka sejak kuliah juga sudah kita ajarkan bagaimana bisa hidup dengan ilmu yang mereka dapatkan begitu ya. Nah, kemudian kalau dari alumni sendiri memang kontribusinya belum begitu banyak kalau dari alumni desain, tetapi kami mencoba gini, karena memang induknya kita itu dari seni rupa ya, sehingga memang kami punya alumni yang kita gabung seni rupa desain, dan itu sudah cukup terutama dari teman-teman alumni dari D3 Desain Grafis yang notabene juga sama-sama satu jurusan, tuh banyak sekali mensupport itu. Ya, kadang kita undang sebagai kuliah tamu, kadang mereka juga siap untuk menjadi studinya untuk praktek macam-macam seperti itu. Jadi bersinergi gitu ya. Oh iya. Bersinergi dan solid gitu kan ya. Harusnya seperti itu, dan memang ke depan kita harapannya harus seperti terus, itu. Harapannya seperti itu. Memang Betul. ke depan harus terus kita tingkatkan itu. Dan untuk bicara kontribusi alumni itu pasti akan muncul ketika mereka merasa memiliki alma mater gitu ya. Mereka lahir dan besar di situ. Dan untuk apakah juga diinformasikan ke teman-teman mahasiswa baru fasilitas apa yang mereka dapatkan ketika mereka ngambil prodi S1 di DKV? Oh iya. Fasilitasnya mungkin bisa disampaikan Pak Marsudi. Ya, jadi begini Mbak Tia, ini kan
kemarin saya kuliah itu saya tanya satu-satu ya, misalnya apakah Anda pernah ke kampus itu, sudah pernah nengok jurusan? Oh belum Pak, kami belum. Ada yang masih di Palangkaraya, ada yang memang dari Balikpapan, yang itu yang jauh-jauh, kemudian ada yang Sidoarjo, sampai yang di wilayah Jawa Timur tapi jauh-jauh, memang ada yang di Sumeneb macam-macam. Memang mereka sama sekali belum tahu kampusnya itu seperti apa. Ya, lalu saya tunjukin ini gedung kamu. Jadi lalu ada suasana bikin video taping gitu. Oh iya. Jadi minimal tunjukin ini nanti kuliah di sini kalian gitu kelasnya. Saya tunjukin gitu. Nanti ini gedungnya, ini nanti ruang-ruang kelasnya kayak gini. Jadi minimal mereka punya bayangan itu. Nah, kebetulan memang kalau dari fasilitas ya kami memang masih banyak kekurangan. Namun kami punya, alhamdulillah, mulai tahun 2019 ini kami diberi kesempatan untuk menempati satu gedung baru itu, gedung baru yang memang cukup representatif kalau saya, karena memang di situ sudah ada plot untuk studionya, untuk studio industri kreatif, untuk studio komputer, kemudian ada untuk ruang uji kompetensi dan seterusnya. Namun untuk fasilitas yang lain seperti fasilitas digital atau fasilitas yang pendukung memang masih terus kami upayakan itu ya. Mungkin nanti akan mendapatkan banyak dukungan dari institusi untuk terus dilengkapi gitu. Ya, studio fotografi ya, kami punya studio cetak dan seterusnya. Ya. Jadi sambil berjalan kebutuhan apalagi untuk fasilitas itu ya. Pak Marsudi ya. Harusnya kita memang harus terus kembangkan ya, karena bagaimanapun juga eranya terus menuntut seperti itu, sehingga nanti kita akan coba terus kita sesuaikan ya. Jadi mereka sangat senang gitu ya ketika ditunjukkan suasana perkuliahannya. Nantinya kalian menempati di sini gedung apa Pak? Gedung T14 ya. Jadi di kampus Lidah Wetan. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa di S1 DKV menempati gedung T14 di kampus Unesa Lidah Wetan. Betul sekali. Sudah ada beberapa fasilitas di situ. Jadi nanti setelah pandemi harapannya mereka bisa melihat langsung gitu ya. Yang mudah-mudahan segera sirna pandemi COVID-19. Kita berharap seperti itulah ya. Untuk sementara ini ditahan dulu ya, kita online dulu ya. Mudah-mudahan nanti segera berakhir. Berapa orang Pak Marsudi untuk dosennya, tenaga pendidik di sana? Oh ya, untuk desain itu sebenarnya dosennya, makanya tadi harus kami potong pagunya karena untuk saat ini dosen di jurusan desain itu total di jurusan desain ya, untuk 2 prodi itu kami hanya ada sekitar 11 orang, sedangkan mahasiswanya ini hampir sekitar 500 lebih ya, sekitar 500 lebih mahasiswanya. Jadi memang cukup banyak, rasionya terlalu tinggi itu. Jadi kurang ideal, makanya ini kita coba ya kita potong sehingga kita hanya menerima 2 kelas dari DKV, dengan harapan segera ada banyak penambahan teman-teman dosen baru ya. Dan saya juga sangat berharap ini gini Mbak Tia, saya juga gini, teman-teman ini harus punya motivasi gitu ya, jadi motivasi yang tinggi, kuliah yang baik gitu. Kalau memang punya kecukupan dari segala hal ya, punya motivasi yang tinggi, nanti ya kuliah lanjut itu terus nanti kembali gitu. Ya, ada beberapa orang yang kami harap bisa kembali, bisa bergabung menjadi dosen di jurusan desain itu. Ya, jadi ada the next Mas Rois gitu. Betul, ya di Pak Rois, prodi gitu. Saya kembali ke Mas Rois boleh? Mas Rois, kalau misalnya di posisi menjadi mahasiswa kemudian di pandemi ini, apa yang Mas Rois lakukan? Jadi ini menjadi gambaran untuk teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa baru gitu ya. Iya. Oke, baik. Kalau saya misalkan pada saat ini itu masih jadi mahasiswa itu ya, memang selain kita sibuk untuk berkuliah ya, artinya ya pembelajaran kita kan online gitu ya, pasti setiap hari memang di depan laptop gitu ya. Tapi memang ada jeda-jeda waktu di mana sebenarnya kalau kita searching ya saat ini itu banyak sekali kompetisi-kompetisi yang basisnya online semua dan semuanya gratis ya. Bahkan saya kira banyak yang ada di sosial media gitu ya, yang itu bisa kita ikuti. Nah, kalau zaman saya dulu ya adanya hanya Facebook gitu. Nah, waktu itu Instagram belum ada gitu, bahkan mungkin belum populer lah gitu ya. Belum populer. Tapi pada waktu itu ya gimana caranya gitu kan? Gimana caranya kita punya prestasi dan itu bisa kita dapatkan segala sesuatunya itu secara gratis ya. Artinya tidak perlu mendaftar tidak perlu membayar, tapi kita bisa mendaftar kemudian bisa berkarya. Ya pada intinya
saya harapkan teman-teman yang sekarang masih mahasiswa itu memanfaatkan momen ini menjadi lebih baik ya. Saya kemarin searching ya, ada sekitar 5 sampai 8 kompetisi yang sekarang lagi running gitu ya. Dan itu bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa sebenarnya. Dan hadiahnya cukup luar biasa gitu. Mulai dari yang belasan juta sampai puluhan juta ada semua gitu. Tinggal mau nggak gitu aja ikut gitu. Itu kalau saya ya jadi mahasiswa misalkan. Tapi kita juga open gitu ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang Pak saya mau ikut ini gitu. Banyak yang kemudian konsultasi gitu. Nah, konsultasi kemudian ngikut dan pada akhirnya bisa mendapatkan sesuatu itu seneng gitu. Nah, itu juga banyak selama ini yang bahkan dari luar kampus gitu juga ada gitu. Jadi tidak hanya dari UNESA gitu. Mungkin karena pada waktu itu saya juga banyak aktivitas ya di luar sehingga teman-teman juga punya ya kita punya banyak relasi lah ya di luar gitu. Ya daripada saya ya dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh teman-teman di luar UNESA ya silahkan gitu mahasiswa atau teman-teman di UNESA nanti bisa kita saling diskusi kalau ada ya gratis gitu. Gitu. Itu sedekah ilmu gitu ya. Jadi memang saya melihat bahwa di Mas Rois ini ada kekuatan berjejaring gitu ya. Jadi tidak hanya fokus di dalam tapi juga membuka networking di luar dan ini juga bisa mensupport kegiatannya Mas Rois pada saat itu gitu ya. Iya. Dan itu memang kalau kita lihat memang ya berlanjut sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya potensi teman-teman mahasiswa ketika masih jadi mahasiswa itu saya kira harus banyak berjejaring. Karena setelah itu nanti mereka lulus, mereka pasti akan fokus ke pekerjaan. Sehingga untuk bergaul dengan yang di luar bidang itu, apalagi dengan orang-orang yang di luar pekerjaan dia sehari-hari, mungkin akan sangat terbatas. Sehingga kalau bisa memang ketika masih mahasiswa itu ya manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Karena itu nggak akan kembali gitu. Kecuali nanti lanjut lagi ke S2 gitu misalkan. Tapi juga saya kira S1 itu justru waktu yang sangat bagus gitu untuk mulai berjejaring gitu. Saya kembali ke Pak Marsudi ya Mas Rois. Pak Marsudi, berarti apakah ada menyambung dari apa yang disampaikan Mas Rois ya. Jadi dari kacamata pada saat menjadi mahasiswa, kemudian ketika sudah menjadi alumni, kekuatan berjejaring itu bagus. Dan kalau untuk mahasiswa DKV di kondisi yang sekarang apa yang jenengan sarankan? Kalau bicara soal jejaring atau membangun relasi itu saya pikir bukan hanya ya harus ya wajib juga gitu. Jadi wajib kalau mahasiswa desain memang harus seperti itu ya memiliki jejaring. Saya pikir adanya pandemi ini bukan suatu halangan ya. Bahkan kami akan berupaya terus untuk mahasiswa baru ini kami agendakan dalam minggu-minggu ini kami mengundang beberapa alumni yang memang sangat survive itu ketika pandemi justru malah gila-gilaan itu ibaratnya ya. Jadi yang biasanya mungkin pendapatannya 100.000 sekarang di masa pandemi bagaimana dia bisa 500.000 misalnya. Nah itu kita hadirkan ke kampus untuk bercerita pada adik-adiknya. Lalu kita juga minta bercerita misalnya bagaimana membangun relasi ya, mengenal jaringan itu, membuat jaringan dan seterusnya. Nah itu nanti akan kita agendakan terus untuk mahasiswa baru. Artinya begini Mbak, jadi selain motivasi akademik dari sisi perkuliahan, kami juga akan memotivasi mahasiswa ini dari sisi non akademik. Jadi tadi ya seperti itu. Makanya kami undang alumni yang memang jadi menumbuhkan jiwa entrepreneur gitu ya termasuk jiwa entrepreneur, membangun jejaring, jiwa bagaimana entrepreneur. Berkomunikasi. Kemudian bagaimana memanfaatkan peluang. Ini kan memanfaatkan peluang, sebenarnya kalau yang teman-teman yang mengatakan wah ini musibah gitu sehingga merasa tidak bisa apa-apa, itu kan juga ada juga yang seperti itu karena mau ke sana terbatas, mau jalan ke sana terbatas, serba terbatas itu, dibatasi itu ya. Ke kampus nggak bisa itu. Nah itu justru momentum. Jadi momentum itu mungkin yang ngomong tidak saya, tapi orang-orang yang memang nanti kami hadirkan dari luar itu biar bisa bercerita itu apa yang dia lakukan itu. Jadi seperti itu kalau menurut saya sih Mbak. Jadi yang diceritakan Pak Rois tadi benar sekali itu, manfaatkan. Jadi harus dimanfaatkan. Nah itu terus saya tambah dikit Mbak. Tadi yang tentang si pena ya. Betul. Si pena itu sebenarnya sudah
UNESA sudah sejak lama itu membuat dua capaian itu, yang satu capaian akademiknya nanti dari perkuliahan, lalu nanti ada SIPENA, sistem penilaian non akademik. Nah jadi memang mahasiswa ini ya, harus kita wajibkan itu. Jadi dengan kewajiban itu nanti akan menjadi semacam kebiasaan atau habitus. Jadi kebutuhan lah begitu. Kalau dulu kan, kalau yang kata Pak Royce yang tadi kupu-kupu itu kan memang mahasiswa banyak yang penting saya itu kuliah dapat nilai, kuliah dapat nilai. Sekarang enggak, mereka harus tepat, karena memang nanti lulus itu selain dapat sertifikat akademik, ijazah, dia juga harus dapat ijazah non akademik, dan itu wajib hukumnya itu. Jadi ada 450 poin yang harus dia kumpulkan dari kegiatan-kegiatan mereka, ikut lomba, ikut kegiatan ilmiah dan seterusnya itu, organisasi itu. Nah, itu wajib, karena memang ya saya sangat bersyukur dengan adanya program itu, karena itu sangat membantu teman-teman mahasiswa yang selama ini juga mengabaikan itu, seperti itu. Dan ini sebelum saya closing juga, untuk kegiatan yang menunjang di Prodi DKV itu selama masa pandemi ini apakah ada? Jadi ada semacam pertemuan, karena kan ini new normal ya, jadi walaupun boleh ada pertemuan tapi ada pembatasan, apakah ada atau ada program apa ke depannya gitu? Oh ya, selama dari UNESA sendiri belum ada edaran kita untuk bisa berkumpul bersama, ya tentu kami juga harus patuh pada itu ya. Jadi memang kita sampai saat ini kalau berkumpul-kumpul tatap muka memang belum ya? Tetapi memang ada kalanya seperti kemarin itu ada kegiatan uji kompetensi itu ya. Memang mahasiswa harus ada di kampus ya, salah satunya Pak Rois kemarin yang juga menguji ya, ada uji kompetensi ada di kampus, tapi memang itu benar-benar sudah kita laksanakan dengan sangat ketat itu ya. Jadi masih terus menggunakan protokol kesehatan ya, ya ketat betul, gitu kalau ya. ke kampus betul ya sekali. Tapi kita juga harus memaksimalkan online itu semuanya. Kedepannya apakah ada kegiatan yang akan dilakukan di Prodi S1 DKV? Mungkin ada kegiatan yang sudah terjadwal dan ada ditunda atau seperti apa gitu? Mungkin bisa disampaikan juga. Oh ya, kalau kegiatan-kegiatan ke depan ya, yang paling dekat ini kita mengundang beberapa narasumber untuk kuliah tamu itu, kuliah tamu baik yang dari luar maupun dari alumni, lalu nanti ada seminar dan seterusnya, itu yang tentu yang kegiatan yang di luar akademik ya, itu nanti seperti itu. Saya pikir kita punya program-program banyak kegiatan ke depan ya. Untuk tahun ini ada beberapa kegiatan diantaranya itu. Mungkin nanti juga kita sedang rancang untuk membuat satu kompetisi gitu ya, kompetisi ya, jadi begitu. Jadi apakah juga diinformasikan ke teman-teman mahasiswa setelah lulus dari jurusan ini teman-teman bisa bekerja di bidang ini? Apakah disampaikan juga? Oh jadi ya. Mereka ada gambaran gitu. Ya, kalau gini, kalau ngomong-ngomong tentang DKV itu kan memang sudah bidangnya kemana-mana ya. Jadi memang banyak sekali itu. Jadi tidak mesti harus di desain komunikasi visual, tapi mereka bisa kemana-mana itu ya. Tapi tentu mereka sesuai profil yang kami tetapkan, mereka memang keluar, kami harapkan menjadi desainer komunikasi visual itu. Jadi ya? Itu ya, menjadi seorang desainer itu profil utama yang memang kita bidik. Jadi mereka nanti harus survive di luar seperti itu. Ya. Baik, untuk harapannya Pak Marsudi, apakah ada harapan yang ingin disampaikan, entah itu harapan pembelajaran di era pandemi ini atau ada harapan terkait internal DKV atau seperti apa? Sebenarnya nanti saya juga meminta Mas Rais untuk memberikan motivasi buat adik-adik, pesan gitu ya untuk adik-adik mahasiswa. Ya, kalau saya sih harapannya pertama memang di masa pandemi ini ya, saya berharap teman-teman tetap menjaga kesehatan, itu yang pertama. Tetap jaga kesehatan, juga untuk Mbak Tia ini tentunya kami juga berharap Mbak Tia juga tetap sehat itu ya. Terima kasih Pak Marsudi. Baru kali ini saya mendapatkan harapan dari seorang Kaprodi dan dari Pak Marsudi. Dan terima kasih. Tetap eksis di Radio UNESA juga. Amin, pangestunya Pak Marsudi. Nah, kalau harapan-harapan yang lain ya tentu tadi sudah, saya pikir dari rangkuman dari semuanya sudah jelas lah. Tantangan ke depan ini memang tidak mudah, jadi teman-teman harus siap, terutama masuk DKV itu kan sudah diniatkan ya, sudah bisa menyisihkan sekian banyak teman-temannya yang tidak lolos itu ya. Kalau sudah lolos sekarang maka benar-benar harus mencoba mencintai, mendalami, kemudian
berkomitmen tinggi, itu yang paling penting. Berkomitmen bahwa saya ini mahasiswa desain, saya harus benar-benar punya komitmen yang tinggi untuk kalau saya harapan pertama itu tentu seperti orang tua, lulus tepat waktu itu ya. Tapi yang paling penting lagi setelah lulus harus bekerja juga gitu. Jadi itu. Dan selama kuliah pun saya juga sering berharap pada mahasiswa, ya Anda harus membantu orang tua. Jadi tidak lagi semua 100% dari orang tua, karena anak DKV itu sebenarnya harus bisa apa saja pun itu. Jadi bisa iya, jadi ya seperti itulah. Tadi Pak Rois juga mungkin punya pengalaman ketika mahasiswa juga tidak 100% minta orang tua itu. Tapi memang itu harus benar-benar harus punya komitmen yang tinggi. Kalau tidak nanti semuanya dua-duanya nggak maksimal. Kuliahnya nggak maksimal, kalau kerjanya juga maksimal. Jadi ini harus seimbang gitu. Itu mungkin menarik ya. Jadi dari sisi seorang kaprodi, beliau menyampaikan mahasiswa harus punya komitmen tinggi. Dari sisi psikologis sebagai orang tua menyampaikan pesan yang ini tentunya membawa magnet, dan tentunya ini menjadi sebuah poin mahasiswa bahwa ketika mereka sudah menentukan pilihan, lakukan dengan baik dan jangan lupa lulus tepat waktu, bekerja sesuai dengan bidangnya. Sekarang saya ke Mas Rois. Mas Rois di penghujung acara pesan apa untuk teman-teman mahasiswa? Ya, sebelum itu saya tambahkan sedikit ya. Boleh. Dari Pak Marsudi tadi. Jadi kalau kita bicara mengenai S1 desain komunikasi visual, tentu juga tidak terlepas dari D3 desain grafis dulu gitu ya. Nah, kalau teman-teman semua ingin tahu bagaimana karya yang sudah dibikin oleh teman-teman di desain, itu kalau ngelihat YouTube bisa diketik Paradesia gitu. Paradesia, tulisannya? Paradesia, biasa aja, Paradesia. Ya, Paradesia Unesa. Nah, itu nanti isinya adalah pameran project akhir atau tugas akhir dari teman-teman, dan semuanya aplikatif ya. Jadi itu nanti mungkin bisa dilihat gitu. Terus kemudian yang terakhir, pesan saya bagi teman-teman mahasiswa, kalau dulu ada filsuf René Descartes bilang cogito ergo sum gitu. Saya berpikir maka saya ada. Maka untuk mahasiswa desain, berkaryalah biar dianggap ada. Gitu. Terima kasih. Wow, luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya untuk Prodi S1 DKV. Dan ini menjadi pemicu, menjadi penyemangat untuk rekan-rekan mahasiswa khususnya yang sudah memilih jurusan S1 Desain Komunikasi Visual. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk informasinya, untuk ilmunya, untuk pengetahuannya, untuk pengalamannya, untuk semuanya hari ini. Pak Marsudi, SPD MPD Kaprodi S1 Desain Komunikasi Visual. Kemudian Mas Muhammad Roy Sabidin SPD MPD dari jurusan desain ya. Pendamping kemahasiswaan di jurusan desain juga, asli Blitar, mengharumkan namanya. Kemudian Pak Marsudi dari Pacitan, berkarya untuk UNESA. Dan baik rekan UNESA yang di penghujung acara ini rasanya nggak mau selesai nih, tapi apalah daya gitu ya. Tapi kita harapannya akan ada komunikasi lagi. Mungkin ada kegiatan yang harus dipromosikan, diinformasikan ke rekan UNESA, sivitas akademika yang lain, dan juga masyarakat. Saya Tia Eser yang bersama Anda di Bincang UNESA, Bincang Prodi kali ini. Mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang. Sekali lagi terima kasih sudah bersama kami, membersamai semua percakapan kali ini. Jangan lupa untuk selalu follow Instagram UNESA, untuk subscribe, like, comment, share di kanal YouTube Radio UNESA, di Facebook fanpage Radio UNESA, dan juga informasi yang lainnya di unesa.ac.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio UNESA.